saat ibu mertua dan menantu sedang mengobrol. Tanpa sengaja, ibu mertua mengetahui bahwa ayah dari menantunya mendonorkan jantungnya saat ia meninggal dunia. Ibu mertua segera bertanya tentang tahun ayah menantu tersebut kecelakaan. Saat mengetahui bahwa itu adalah tahun yang sama ketika sang CEO menjalani transplantasi jantung, hati ibu mertua mulai merasa cemas. Sang CEO yang curiga langsung memberi perintah kepada asistennya untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, asisten membawa kabar mengejutkan kepada CEO. Ternyata jantung yang didonorkan untuk CEO bukanlah milik ayah dari direktur wanita, melainkan milik seorang pria bernama Mark, dan putrinya adalah istrinya. Setelah mengetahui kebenarannya, sang CEO tiba-tiba teringat kejadian yang terjadi kemarin. Ternyata, istrinya yang baru saja lulus dari universitas terkenal ingin membuktikan kemampuannya dan menyembunyikan identitasnya sebagai istri CEO. Diam-diam bekerja sebagai magang di perusahaan. Dia sebenarnya ingin menunjukkan kemampuannya, namun malah mendapat kesulitan dari direktur wanita. Bahkan, direktur wanita itu mengklaim rencana kerja yang telah dipersiapkannya dengan susah payah sebagai miliknya. Dengan marah, istri itu langsung membongkar konspirasi direktur wanita tersebut. Namun, direktur wanita itu tak mau mundur, menegaskan bahwa rencana itu adalah hasil karya bulanannya, dan meminta rekan-rekannya untuk menjadi saksi. Saat rekan-rekan mulai menyalahkan istri CEO tiba-tiba berdiri dan berkata, dia dengan jelas ingat bahwa pernah melihat rencana itu di komputer istrinya. Begitu rekan-rekan tahu kebenarannya, mereka semua mengecam kebusukan direktur wanita. CEO segera memerintahkan untuk mengusirnya dari perusahaan dan melarangnya untuk bekerja di tempat lain. Wajah direktur wanita langsung pucat pasi. Dia tahu bahwa setelah dipecat, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya lagi. Saat itu, dia nekat menerobos dan berlari ke hadapan CEO, memohon dengan penuh penyesalan. Kemudian, dia menyalahkan seorang rekan lainnya, mengklaim bahwa dia membeli rencana itu dengan harga 100.000 dan tidak tahu siapa yang membuatnya. Saat itu, asisten dengan suara pelan berbisik di telinga CEO, dan CEO segera memerintahkan asisten untuk menyelidiki siapa yang menyentuh barang-barang istrinya, dan mereka semua harus pergi. Setelah melihat bawahannya ditarik pergi, direktur wanita menghela napas lega. Namun, detik berikutnya, asisten memanggilnya. Melihat bahwa dirinya tidak bisa meloloskan diri, dia segera mengambil kesempatan dengan menyebutkan ayahnya yang pernah mendonorkan jantung kepada CEO. Untuk memohon belas kasihan, dia memohon kepada CEO agar melihat betapa ayahnya telah menyelamatkan nyawanya dan membebaskan dirinya. CEO tertawa dingin dan mengingatkan direktur wanita itu bahwa segala yang ada di rumahnya berasal dari dirinya. Namun, dia tidak merasa cukup. Jika begitu, maka tidak ada alasan bagi rumahnya untuk ada. Direktur wanita itu ketakutan dan segera berlutut memohon. Istri CEO yang baik hati melihatnya dan merasa iba. Meskipun direktur wanita itu telah mencuri rencananya, ayahnya pernah menyelamatkan nyawa CEO. Karena itu, dia memohon kepada CEO untuk memberi kesempatan. CEO mengangguk setuju dan memperingatkan direktur wanita itu, jika hal serupa terjadi lagi, yang menunggu bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga nyawa seluruh keluarganya. Kemudian, CEO memberikan proyek tersebut kepada istrinya untuk diselesaikan. Sebagai ucapan